Audio Jungle. Horas Amanginan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Kamis, tanggal 10 April 2025, diambil dari Mazmur 105 ayat 8. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan anak remaja huria kita, April Boru Hutauruk dari Wik Hegar. Nats renungan harian Kamis 10 April 2025 diambil dari Mazmur 105 ayat 8. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman-Nya yang ditetapkannya bagi 1000 generasi. Dalam bahasa Batak hidup, saya marninut doibana di padan binahenna roh disalimilina, dihata pinatikna i maribu-ribu sundut. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat April Boru Hutauruk. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, umumnya manusia senang bernostalgia atau mengingat kenangan indah yang pernah dialami di masa lalu. Pada Mazmur kali ini, pemazmur mengajak pembacanya untuk mengingat segala perbuatan Allah atas hidup Israel di masa lampau. Bukan hanya mengingat dan bernostalgia saja, tetapi juga menyerukan umat mensyukuri, menceritakan, memuji, dan mencari Allah senantiasa. Mazmur 105 menceritakan hubungan Tuhan dan umatnya dalam rentang waktu yang panjang. Tuhan menunjukkan kesetiaan dan kuasa-Nya dalam kehidupan umatnya. Mazmur ini pertama kali dinyanyikan saat bangsa Israel membawa masuk tabut perjanjian ke Yerusalem. Mazmur ini mengisahkan kesetiaan dan kuasa Tuhan dalam menjaga perjanjian yang pernah Dia buat dengan nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan tetap menjaga umat-Nya saat mereka diperbudak bangsa lain akibat dosa yang mereka lakukan. Tuhan memakai Yusuf untuk memelihara kehidupan nenek moyang Israel saat bencana kelaparan terjadi atas seluruh negeri.
Tuhan membawa keluar umatnya dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan memelihara umatnya selama perjalanan 40 tahun di padang gurun. Inilah berbagai tindakan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya karena ia senantiasa memegang perjanjiannya dengan bangsa Israel. Sejenak, jika kita merenungi perjalanan kehidupan kita di dunia ini, kadangkala kita merasa bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini di luar kendali kita, bahkan membuat kita bertanya-tanya tentang kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Belajar sejenak dari seorang anak kecil yang bertalenta dengan keterbatasan fisiknya, yang bernama Grezia Epipania, yang telah menyanyikan banyak lagu-lagu rohani yang indah dan menguatkan iman kita. Dalam kekurangannya itu, ia selalu berkarya dan percaya bahwa Tuhan tidak lupa akan dirinya di tengah keadaan yang terjadi padanya. Ini terlihat dari salah satu lagu rohani yang terkenal yang dia nyanyikan, yaitu Janjimu Ya dan Amin. Dengan penanggalan lirik, saat ku lemah kau angkat hidupku, saat ku jatuh kau topang tanganku, kau penolongku yang setia, ku percaya padamu, juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu, ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidup. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu, juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Sama halnya dengan renungan kita pada hari ini, yang mengajarkan kita tentang betapa pentingnya kita untuk selalu percaya kepada Tuhan dan kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan tidak lupa terhadap apa yang telah Dia katakan. Tuhan tidak pernah melupakan kita atau janjinya. Ia setia dalam setiap keadaan. Kesetiaannya memberikan harapan dan penguatan, memungkinkan kita untuk terus maju. Perjanjian yang disebutkan di sini bukan hanya sekedar kesepakatan, tetapi sebuah komitmen yang mendalam antara Tuhan dan umatnya. Tuhan berjanji untuk selalu bersama kita, memberikan perlindungan dan menjaga kita. Perjanjiannya kepada Abraham dan keturunannya menunjukkan bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar yang mencakup kita semua. Mazmur ini juga menyebutkan bahwa firman Tuhan akan diperintahkan untuk 1000 keturunan. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan Tuhan tidak hanya untuk kita saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang. Sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab untuk mewariskan iman kita kepada anak-anak kita dan orang-orang di sekitar kita. Pengajaran Mazmur ini sangat mengandung nasihat-nasihat penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, agar tetap berseru dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Dalam hidup sehari-hari, kita perlu percaya dan bergantung pada janji-janji Tuhan, terutama dalam masa-masa sulit. Ini merupakan pujian yang ditulis untuk mengenang kebaikan dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya, terutama berfokus pada perjanjian yang dibuat dengan nenek moyang Israel. Orang percaya pada masa kini juga perlu menumbuhkan kesadaran untuk bersyukur
Kita semua pasti sudah sangat banyak mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Memang, ada pertolongan Tuhan tidak berarti bahwa hidup kita bebas dari masalah. Akan tetapi, saat masalah muncul, kita mengalami kehadiran Tuhan yang memberi pertolongan, ketenangan, dan semangat untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, sepatutnya lah bila kita tidak pernah melupakan pertolongan Tuhan dan kita terus bersyukur kepadanya. Apakah kita telah membiasakan diri kita untuk selalu bersyukur atas segala sesuatu yang telah Allah perbuat dalam hidup kita? Mengingat kesetiaan Tuhan, kita diundang untuk hidup dalam kesetiaan kepadanya, mengikuti perintahnya, dan menyebarkan kasih dan kebenarannya di sekitar kita. Tugas kita juga untuk mewariskan dan meneruskan ini kepada generasi-generasi masa kini. Nah, untuk kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Dalam pengalaman Amang Inang, dapatkah Amang Inang menceritakan bahwa Tuhan selalu ingat kepada janjinya? Bagaimana pula Amang Inang membangun kehidupan yang tidak pernah melupakan Tuhan? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya melalui firman yang baru kami dengar di hari ini, ajarilah kami untuk selalu percaya dan selalu berserah kepadamu dalam setiap langkah kehidupan kami. Di saat ini juga kami juga berdoa untuk Inang Nababalu. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Terima kasih juga ya Bapa atas hari-hari yang dapat kami lewati. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami agar kami dapat menjalani hari-hari kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan juga yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan juga kami berdoa buat anak-anak kami yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri, yaitu anak kami Aprilia Boru Hutauruk, Jevanya Shalom, dan juga Farel, yang saat ini sedang mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan. Berkatilah mereka ya Tuhan di dalam perjuangan mereka, agar mereka pun mendapatkan PTN yang mereka inginkan. Dan demikian juga anak-anak kami yang saat ini sedang menghadapi ujian semester, baik di tingkat SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Kiranya berikan mereka daya ingat yang kuat, agar di saat menghadapi ujian-ujian mereka nanti, mereka pun dapat menjawab soal-soal yang dihadapinya dengan baik dan benar, sehingga mereka pun dapat menghasilkan nilai IPK yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, dan juga yang Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di sorga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.